Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Saputra akan mempresentasikan makalah etika Islam profesional yang berjudul UU Hak Cipta. Yang pertama, mari kita ketahui tentang hak cipta. Hak cipta atau lambang internasional adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, pula hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Ketentuan umum hak cipta. Ketentuan umum dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isi dari Undang-Undang Nomor 19 tentang mengenai hak cipta, tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Lingkup hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam perkembangannya, kemudian ruang lingkup hak cipta termasuk software atau program komputer. Hak cipta menurut pasal 72 Undang-Undang, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar. Mengenai pembatasan hak cipta dapat diartikan proses membatasi akses monopoli dari hak eksklusifnya. Hal ini berarti perlindungan yang diberikan tidak sepenuhnya memberikan hak monopoli kepada pemegang hak cipta. Kita masuk ke haki. Kekayaan intelektual lebih lengkapnya adalah hak atas kekayaan intelektual adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak mewujud dari intelektualitas. Haki memiliki banyak jenis dan banyak negara mengakui keberadaannya. Contoh yang paling dikenal adalah hak cipta, hak paten, merek dagang, dan hak rahasia dagang. Mengenai pendaftaran haki, yang pertama, mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 3. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai 6.000. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan nama kewarganegaraan, alamat pencipta, nama kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta, nama kewarganegaraan dan alamat kuasa jenis dan judul ciptaan, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali, uraian ciptaan rangkap 4. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP dan paspor. Apabila permohonan badan hukum, maka badan surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut. Melampirkan surat kuasa bila mana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut. Apabila permohonan tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ini harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di wilayah RI. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang,
dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya. Terakhir, membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan 200.000 khusus untuk permohonan pendaftaran ciptaan program komputer sebesar 300.000. Baiklah, presentasi saya sampai di sini. Jika ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.